Gimana kalau misalkan orang kena BI checking, apakah masih bisa pengajuan kredit? Apa sih itu BI checking? BI checking. Everywhere I go, the people really wanna know who I is and who I be. They stop and stare when they see me. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fauzi di channel Auto 99 Mobil. Di sini saya akan berbagi ilmu mengenai khususnya tentang BI checking. Karena di sini banyak ya Kak dari customer yang datang ke showroom Auto 99 dan para subscriber ini masih bingung terkait BI checking. Apa sih itu BI checking? Selanjutnya ini cara menghilangkan BI checking itu seperti apa? Stay tune terus di channel ini. Buat teman-teman sekalian yang baru masuk di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik di channel ini. Kalau misalkan kita kredit, itu pasti kita sering mendengar yang namanya BI checking. Sebenarnya BI checking itu apa sih Mas Fauzi? Oke, jadi BI checking itu sudah nama yang dahulu. Sekarang itu per tahun 2018 BI checking sekarang berubah namanya menjadi SLIK atau biasa teman-teman menyebutkan dengan SLIK, yaitu Sistem Layanan Informasi Keuangan. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui ya, jadi namanya sekarang bukan BI checking lagi, tapi SLIK. BI checking itu merupakan catatan informasi terkait riwayat debitur di bank atau lembaga keuangan lainnya. Ini terutama informasi mengenai lancar atau tidaknya pembayaran kredit. Nah, jadi simpelnya gini, BI checking itu merupakan rapot ya, rapot untuk teman-teman sekalian debitur, itu rapot mengenai di pembiayaan baik itu di perbankan atau pembiayaan lembaga lainnya. Jadi kalau misalkan ya teman-teman semuanya punya kredit apapun di lembaga keuangan atau perbankan yang itu terdaftar di OJK, itu pasti tercapture di OJK dan tercapture di BI checking atau SLIK-nya itu tadi. Nah, ini yang namanya BI checking atau SLIK itu ada scoring ya, ada semacam scoring atau penilaian. Di sini ada namanya ada 5 scoring dari BI checking, yaitu teman-teman biasa menyebut call 1, call 2, call 3, call 4, call 5. Mungkin di sini istilah tersebut mungkin nggak asing. Call itu artinya kolektabilitas 1. Nah, saya jelaskan di sini ya, mulai dari kolektibilitas 1 sampai 5. Yang kolektibilitas yang pertama. Jadi kolektibilitas yang pertama itu adalah di mana scoring untuk nasabah yang tidak pernah menunggak atau tidak pernah terlambat. Jadi di sini masuk kategori nasabah lancar, itu masuk call 1. Ini sangat disarankan sekali ya buat calon debitur atau pengajuan kredit. Itu kalau call 1 itu pasti sudah bagus. Yang kedua itu call 2 atau kolektibilitas kedua. Jadi ini artinya si customer ini atau seseorang ini pernah kredit itu terlambat di antara 1 sampai 90 hari. Nah, ini masih tergolong terlambat yang wajar ya teman-teman ya. Jadi nanti di bagian SLIK-nya, SLIK dari OJK-nya itu nanti kelihatan call 2 terlambatnya sampai berapa hari, itu nanti kelihatan. Kolektibilitas kedua ini masuk dalam kategori dalam perhatian khusus ya. Lalu yang berikutnya ini ada call 3 atau kolektibilitas 3. Itu artinya debitur yang menunggak angsuran di antara 91 sampai 120 hari. Itu masuk dalam kategori nasabah dengan pembayaran kurang lancar. Ini ada kolektibilitas 4 atau orang-orang bisa disebut dengan call 4. Di sini masuk kategori dengan tunggakan terlambatan 120 sampai 180 hari, dan ini masuk dengan kategori nasabah yang masih diragukan. Yang terakhir ini masuk kolektibilitas 5 atau orang-orang biasa menyebut dengan call 5. Ini masuk dalam kategori nasabah macet. Ini terlambatan lebih dari 180 hari ya untuk keterlambatan yang pernah dilakukan oleh customer. Nah, itu tadi untuk macam-macam dari kolektibilitas atau BI checking atau SLIK yang terbaru sekarang namanya. Di sana ada 5, call 1, call 2, call 3, call 4, dan yang terakhir yang macet ini call 5. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti. Banyak ini customer yang datang ke sini itu konsultasi kepada saya ya. Mas Fauzi, ini saya dulu pernah dipinjam nama ya Mas Fauzi ya, sehingga untuk callnya BI checkingnya itu jebol di call 5. Apakah bisa pengambilan kredit mobil atau kredit yang lain? Jadi jawabannya itu
Bisa, tapi ada tapinya. Jadi gini teman-teman ya, sekarang ini karena saya memang spesialisnya di mobil, jadi saya jelaskan secara pengajuan kredit di mobil ya. Kalau di perbankan itu lain lagi, atau pengajuan kredit di finance. Jadi kalau misalkan sepengalaman saya, kalau misalkan nasabah ini kena namanya BI checkingnya itu jebol, itu masih bisa pengajuan kredit ya. Tapi masih ada beberapa syarat yang harus dilengkapi ya teman-teman ya. Kalau misalkan ya BI checkingnya jebol, itu kita harus ada faktor pendukung lainnya ya teman-teman. Faktor pendukung lainnya yang harus ada di dalam debitur itu. Maksudnya begini ya, misalkan ya BI checkingnya jebol, jadi yang utama DP-nya itu harus digedein. Misalkan seperti ini, kita beli mobil harga 200 juta dengan asumsi DP minimnya itu katakanlah 30 juta. Ya kalau misalkan ya kita pengajuan mobil harga 200 juta, BI checking jebol pakai DP minim 30 juta, ya itu sudah pasti 1000% sudah pasti nggak di ACC ya. Jadi paling enggak teman-teman sekalian, kalau misalkan mengalami BI checking jebol itu paling enggak itu harus DP-nya itu digedein, karena DP itu faktor yang utama. Yang kedua, data, masalah datanya ini harus lebih lengkap ya. Analoginya seperti ini ya, kalau misalkan ya saya ada konsumen mau utang ke saya, terus dia tak lihat kolektibilitasnya atau BI checkingnya jebol, ya jelas saya tidak mempercayai. Tapi kalau misalkan didukung dengan data yang lengkap, misalkan nih rekening tabungannya itu bagus, lalu data-data nota-nota usahanya jelas, SIUP, TDP atau surat usahanya jelas, dan di sini yang penting DP-nya juga besar. Tentunya dari pihak komite kredit itu tentunya masih bisa menjadi bahan pertimbangan ya. Sekali lagi, bukan berarti nggak bisa, masih bisa, paling nggak bisa jadi pertimbangan. Beda lagi kalau misalkan DP-nya minim, BI checking jebol itu udah pasti ditolak, itu udah pasti. Kalau misalkan BI checking jebol dan kepingin mengajukan mobil, itu sebaiknya DP-nya itu agak digedein, paling enggak sekitar 40-50% lah. Insya Allah masih bisa menjadi bahan pertimbangan. Bukan saya memastikan bisa, tapi bisa jadikan pertimbangan. Teman saya selama ini untuk customer itu, untuk misalkan BI checkingnya jebol itu masih bisa dibantu sama pihak finance-nya, pokoknya DP-nya itu besar. Jadi buat teman-teman sekalian yang sudah kadung BI checkingnya jebol, jangan berkecil hati. Kalau misalkan teman-teman masih bingung atau apa, bisa langsung kontak kami, yang nomor saya sudah ada di deskripsi ya. Terutama buat teman-teman yang cari mobil, mau konsultasi dulu terkait misalkan Mas Fauzi ini BI checking jebol, nanti saya bisa analisa lah itu kira-kira bisa atau enggak dari pengalaman saya selama 8 tahun di dunia finance. Ada pertanyaan berikutnya, ini yang sering ditanyakan, Mas Fauzi, ini kalau misalkan ya BI checking saya kan sudah jelek, itu cara menghilangkan BI checking itu gimana sih biar bisa bersih lagi? Nah, jadi seperti ini saya intermezzo dari pengalaman saya sebelumnya. Jadi saya sebelum buka showroom, saya sebelumnya itu punya usaha laundry ya, dimana dulu itu memang saya usaha laundry itu nggak punya modal teman-teman ya. Jadi waktu itu alternatif saya untuk cari modal itu saya dengan menggunakan kartu kredit. Waktu itu kartu kredit saya itu ada 9 ya teman-teman ya. Kartu kredit saya itu ada 9, itu tak gesekin semua. Per kartu kredit itu limitnya 3 juta, 5 juta, karena ada sesuatu hal sehingga usahanya itu nggak berjalan dengan lancar. Dan pada akhirnya karena usahanya itu nggak lancar, kartu kredit yang 9 itu tidak terbayarkan semua dan BI checking saya jebol waktu itu. Tapi di sini saya masih punya itikat ya, suatu saat ketika saya sudah bangkit lagi, itu karena kembali lagi ke diri saya pribadi. Kalau misalkan saya punya utang pasti harus saya bayar. Jadi ketika saya sudah ada rezeki di kerjaan yang baru, itu kartu kredit saya itu saya tutupi satu demi persatu. Nah, jadi hubungannya gimana? Jadi kalau misalkan ya BI checkingnya kita jebol, ya mau ndak mau kita harus selesaikan, kita harus cari tahu BI checkingnya kita itu jebolnya di mana. Jadi untuk cara mengetahuinya itu nanti saya buatkan video tersendiri ya, bagaimana untuk request permintaan slik ke OJK. Nanti saya buatkan videonya tersendiri. Jadi setelah kita melihat hasil rapot atau penilaian kita tahu, oh BI checking kita dijebol di sini. Sebaiknya itu
itu kita bayar semuanya ya. Ya kalau misalkan itu nominalnya kecil ya, misal di bawah 10 juta mungkin masih terjangkau atau masih oke lah kita bayar. Tapi kalau misalkan nih ada yang beberapa customer yang nggak memungkinkan, waktu itu memang usahanya hancur sehancur-hancurnya, atau memang usahanya masih mulai bangkit, kalau misalkan dananya itu dipakai dengan daripada buat bayar itu masih buat usaha dan pengen beli mobil, dan sehingga itu tidak memungkinkan untuk diselesaikan, ya nggak mau kita harus pakai cara saya yang tadi ya teman-teman. Kalau misalkan pengen mobil BI checkingnya jebol, ya kita harus mengumpulkan DP dulu lah, minimal itu 40-50%. Itu di situ teman-teman masih bisa pengajuan mobil, masih bisa dalam tahap pertimbangan. Tapi sepengalaman saya itu insya Allah bisa dengan didukung dengan data-data lainnya. Oke, itu tadi sekilas mengenai BI checking ya. Buat teman-teman sekalian yang masih bingung, mau tanya atau mau konsultasi khususnya untuk pembelian mobil, langsung aja hubungi tim marketing kami yang nomornya ada di deskripsi. Insya Allah untuk khusus pembelian mobil di Auto 99 kita akan berikan harga spesial di bulan ini ya. Kenapa sih ngambil mobil di Auto 99 Mobil? Yang pertama, kami kerjasama dengan OLX ya. Jadi semua unit yang ada di showroom Auto 99 itu sudah pasti lulus inspeksi jaminan tidak bekas tabrak atau bekas banjir. Di situ nanti ada sertifikatnya. Yang kedua, kami berani memberikan garansi kepada pelanggan. Lalu yang ketiga, teman-teman yang beli mobil di showroom Auto 99 itu dapatkan benefitnya itu berupa voucher shop and drive dengan diskon ganti oli dan servis itu bayarnya cuma 50% selama 4 kali. Dan kita juga ada layanan after salesnya ya. Mungkin buat teman-teman yang mau bayar pajak atau nanya-nanya bengkel atau apa, kita tetap melayani. Oke teman-teman, kalau misalkan masih bingung juga bisa tinggalkan di kolom komentar yang ada di sini ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik di channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.